jajaran pimpinan, jajaran manajemen, seluruh dewan guru, dewan tata usaha, dewan pengasuhan, staf karyawan dan lain sebagainya. Wabil khusus alhamdulillah kersana Mama Ajengan Soleh, kersana Pak Ustadz Ramdan, alhamdulillah tur nuhun sudah menemani Bapak Ibu rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali belajar bersama Syekh Salim bin Sumer, belajar bersama kitab Safinah. Insyaallah semoga Bapak Ibu rahimakumullah setiap Rabu ya kalau tidak ada halangan setiap Rabu kita bertemu. Ini pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah pertemuan yang semoga menjadi wasilah kita bisa mengundang terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan keseharian kita itu apakah detik ini, apakah saat ini yang kita lakukan adalah mengundang terhadap rahmatnya Allah atau mengundang terhadap laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu ya, bisanya kita berkumpul di sini ya mutlak karena nikmat dari Allah, karena kasih sayang daripada Allah, karena tidak mungkin kita bisa berkumpul kecuali dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tenaga nanti Allah, bisa nanti Allah gitunya, sampai keinginannya pun dari Allah, tapi Allah berikan fadilahnya kepada kita. Luar biasa. Ini merupakan rahmat yang amat sangat luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, supados teu kolong kana waktos ya, karena mendapat kabar bahwa kurang lebih 3 atau 2 pertemuan lagi kita ada ujian nih. Masya Allah ya. Sekedap deh ya, dipetel ya. Dipetel kitab Sapinahnya. Alhamdulillah sudah hampir setengah ya, sekitar setengahan. Semoga nanti pada waktunya ketika berapa ya, tanggal berapa, nanti insya Allah akan ada pengumuman Bapak Ibu ya, tanggal berapa kita akan ada ujian. Nah berarti sampai mana kita berhenti, insya Allah kisi-kisinya sampai di sana, seperti itu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin alhamdulillah kita sudah membahas mengenai tasdidatut tasyahudi, yakni tentang tasydid dalam tasyahud akhir. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa yang namanya arkan, yakni rukun-rukun dalam sholat itu terbagi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan rukun fi'li, ya, rukun perbuatan. Ada yang kedua rukun qauli, yakni rukun ucapan, dan yang ketiga adalah rukun qalbi, rukun hati. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di antara syarat untuk rukun fi'li itu harus ada tumanina. Ya, jadi contoh misalnya dalam ruku harus ada tumanina, dalam i'tidal harus ada tumanina, dalam sujud, dalam duduk di antara 2 sujud gitu. Jadi walaupun tidak membaca subhana rabbiyal azimi, asal ada tumanina ya, maka sah. Karena dalam ruku itu yang menjadi rukun di antaranya satu ruku gerakannya, dan yang kedua ada tumanina dalam rukunya. Sedangkan membaca subhana rabbiyal azimi itu hukumnya adalah sunnah. Yang kalau dilakukan pahalanya sempurna, kalaupun tidak dilakukan pahalanya berkurang tapi tetap sah Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jadi yang menjadi rukun dalam rukun fa'li, yakni perbuatan itu diantaranya adalah tumanin, harus ada paus gitu. Paus kisaran baca subhanallah, mungkin sekitar sedetik 2 detik. Jadi ketika dari berdiri misalnya waladhdallin amin Allahu akbar ruku tek. Nah, harus ada pause dulu, tidak boleh baru juga ruku tek teng gitu, tek teng gitu. Walaupun sobrekernya original gitu, tidak boleh langsung mentalde itu tidak sah Bapak Ibu ya. Jadi harus ada yakni pause, disebutnya tumakninah. Nah, adapun dalam rukun qauli, dalam rukun ucapan itu yang sangat diperhatikan itu diantaranya yang pertama makharijul huruf, dan yang kedua adalah tasydid. Jadi ketika membaca Al-Fatihah, takbiratul ihramnya dan lain sebagainya itu harus diperhatikan tasydidnya. Seperti misalnya dalam takbiratul ihram harus sempurna tasydidnya itu Allahu akbar. Tidak boleh Allah gitu. Itu menghilangkan tasydid di atas lam. Atau misalnya dalam Al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menghilangkan tasydid dalam Al-Fatihah. Kemudian dalam tahiyat misalnya harusnya attah, ya, atah ya. Atah asak atau mudahnya attah. Jadi pakai tasydid. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Atau misalnya at-tahiyyatulillah. Mangga. Nah, ini tasydid. Nah, kemarin sudah kita membahas sedikit tasydid dalam tasyahud itu ihda wa isyruna. Ada ini sudah belum ya? Oh, belum ya? Belum Ustaz, kemarin terakhir A'dha'us sujud. Oh, Allah. Tepat. Oh, kemarin teh A'dha'us sujud, Masya Allah. Hatur nuhun, Pak. Oh, berarti sekarang tasydidatu tasyahud ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas A'dha'us sujud ya. Oh, mohon maaf. Saya kira kemarin itu di tasydidatu tasyahud. Nah, kemarin itu bab A'dha'us sujud. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon izin ya. Jadi jangan sampai ketika kita sujud, nanti ketika kaki itu yang di bawah itu jarinya nggak ditikal. Jadi harapannya sholat kita khususnya ketika sujud itu si perut jari kaki kita itu kanan dan kiri sempurna lima-limanya melipat. Ataupun kalau tidak sanggup lima-limanya minimal ada perwakilan, ada jempol atau nunikal ya. Atau misalnya cingir gitu ya. Jangan sampai lima-limanya tidak nikel. Karena kalau lima-limanya tidak nikel, tidak melipat dan tidak ada darurat, maka sholatnya tidak sah. Kecuali kalau ada darurat. Kalau ada darurat, uzur, maka itu tidak jadi masalah. Misalnya beres goes, kemudian kram gitu ya. Nggak bisa lipat terus selama, itu uzur. Atau misalnya lagi main futsal di sliding tackle, nggak bisa lipat, nah itu beda lagi. Tapi kalau dalam keadaan sehat walafiat gitunya, jag-jag warengkas, otot kawat, tulang besi, wajah asbes, tapi tidak bisa dilipat, tidak mau dilipat misalnya, maka itu sholatnya tidak sah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk kepada yakni tashdidatut tasyahudi ya, tasydid dalam tasyahud. Ini pasal ke-30 Bapak Ibu ya, tuh subhanallah ya, sudah 30 pasal. Masya Allah. Dengan ini menjadi 30 pasal. Allah. Maka Bapak Ibu ya yang bawa kitab di halaman ke-60 kalau di kitab saya, di bagian kanan ya, pertengahan. Maka Bapak Ibu ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Paslun, adapun ini pasal Tashdidatut tasyahudi, adapun tasydid dalam tasyahud. Tashdidatut tasyahudi, tasydid dalam tasyahud. Ihda wa isyruna, itu ada 21. Ihda wa isyruna, itu ada 21. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di pasal ini kita akan mempelajari insyaallah tentang tasydid dalam tasyahud akhir ya. Nah, jumlahnya ada berapa? Ihda wa isyruna, itu ada 21 tasydid. Khomsun fi akmalihi, khomsun, adapun yang 5, fi akmalihi, itu dalam sempurnanya tasyahud. Khomsun, adapun yang 5, fi akmalihi, itu di dalam sempurnanya tasyahud. Wasitata asyara, dan 16,
Wasittata asyara dan adapun yang 16 fi aqalihi di dalam paling sedikitnya tasyahud. Tasydidatu tasyahudi adapun tasydid tasyahud ihdawa insyruna itu ada 21. Khamsun adapun yang 5 fi akmalihi itu di dalam sempurnanya tasyahud. Wasitata asyara dan adapun yang 16 fi aqalihi di dalam paling sedikitnya tasyahud. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah yang namanya bacaan tasyahud akhir itu ada aqal, ada akmal. Nah, apa itu aqal? Aqal itu paling minimal paket hemat. Ya. Apa itu akmal? Akmal itu yang paling sempurna. Nah, ada Ustadz Akmal. Nah, akmal itu maknanya apa? Yang paling sempurna. Oh. Jadi kalau Pak Ridwan Kamilnya ada Kamil, ada Akmal. Kalau Kamil sempurna, kalau Akmal yang paling sempurna. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah bacaan tasyahud itu ada yang versi Akmal paling sempurna, ada versi Aqal yang paling minimal. Nah, apa yang paling minimal? Yakni bacaan Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu paling akal. Itu sah segitu, sah. Itu rukunnya. Nah, ada yang paling akmal sempurna dengan sunnahnya, yakni at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu yang akmal. Nah, kalau akmal Bapak Ibu yang sempurna itu jumlah tasydidnya ada 21 ya. Nah, kalau yang aqal yang minimalis tadi yang paling sedikit jumlah tasydidnya ada sittata asyara, ada 16. 16 tambah 5. Kita akan mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu adapun tasydid lafadz tahiyat ala ta'i itu di atas huruf ta. At-tahiyatu adapun tasydid lafadz at-tahiyatu ala ta'i yakni di atas huruf ta wal ya'i dan di atas huruf ya. Nah, jadi harus tasydid di atas huruf ta dan tasydid di atas huruf ya nanti kedah karawasnya kedah rada ditekan. At-tahiyatu. Jadi tekengeng atah gitu. Atah tekengeng. Atahiyatu, itu tidak sah. Nah, ini memang rada riskan kalau dibacaannya teh sambil ngagerannya mirip ngajampe bisul. Jadi kalau ngagerannya mirip ngajampe bisul mah atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Itu tasydidnya moal keluar. Coba we geura Bapak Ibunya kita tapakuran kalau babacaan ketika tahiyat akhir kumaha. Apakah babacaan kita ketika tahiyat teh bener-bener merenah tuh? Misalnya ketika tahiyat itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Apakah disampurnakan gitu tenang babacaan nanti atau babacaan nanti asa diudag soang gitu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Apakah seperti itu? Agar nyemoy gitu nya. Nah, maka Bapak Ibu itu di rukun masalahnya kalau itu misalnya dibaca seperti ngajampe bisul itu teh ngagerenyem cepat gitu kan tidak ditunaikan tasydid teh di bacaan-bacaan sunnah hayat masih tetap sah salatna gitu. Tapi kalau itu dilakukannya tuh di 5 bacaan rukun maka itu yang repot, bisa tidak sah salat kita. Maka Bapak Ibu rahimakumullah kalau bisa mah ya kalaupun misalnya gitunya kita memang sudah karena sholatnya sudah ahli gitu kan bisa sholat 1000 km per jam. Jadi sholat duhur teh 1 menit beres misalnya seperti itu karena saking sudah ahlinya. Mirip ada abah-abah ditanya oleh cucunya, "Bah,
Nah, salat lohor teh 1 menit beres. Apa kata si Abah? Cicing Abah mah geus tiba heula, salat ge geus jago, cenah seperti itu. Ya. Nah, misalnya ada orang yang memang kalau sholatnya terbiasa cepet we gitu babacaan teh subhanarabbiyal 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 azim kan aya nu kitunya. Jadi saking hebatnya ketika babacaan teh gitu. Mirip ketika wiridan gitu kan. Wiridan teh tinu subhanallah gitu kan jadi bener loh kan aya nu kitu. Subhanallah 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 benloh 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 benloh. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Tinu alhamdulillah jadi dulilam. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar jadi berlok. Kenapa? Saking 1000 km per jam. Ya. Termasuk apa? Termasuk ketika sholat. Ya, kan ada nu sholatnya gening babacaan teh luar biasa. Allahu Akbar kabir alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Jadi babacaan teh luar biasa, patas seperti itu. Kalau itu Bapak Ibu rahimakumullah, bacaan patas gitunya tanpa memperhatikan makhraj, tanpa memperhatikan sifat huruf, tanpa memperhatikan mad, tanpa memperhatikan tasydid, itu dilakukannya di bacaan sunnah hayat. Di bacaan surah pendek misalnya, atau di bacaan ruku, di bacaan iftitahnya, di bacaan sujud, itu masih bisa sah sholatnya. Tapi kalau misalnya itu bacaan yang 1000 km per jam, mirip eta kitunya ngajampe bisul eta teh dibacakan dilakukan di 5 bacaan ini maka bisa tidak sah salat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, ya. Harusnya bismillahirrahmanirrahim. Tasdid di lam, tasdid di ro nate keluar ya bismillahirrahmanirrahim. Teu sah eta teh. Kenapa? Ya duka diudag-udag naon seperti itunya. Nah, kemudian hati-hati di mana di bacaan tahiyat. Itu harus merenah Bapak Ibu ya. Kalau boleh menyarankan sing terdengar oleh telinga sendiri satu dan sing nyantai. Keluarkan tasydidnya, terutama barusan dari 2 tasydid awal yakni di atas ta dan di atas iya. At-tahiyya at-tahiyya. Nah, ya. Jadi ulah atah we. Atah cek budak latih asak Abah atah we tadi. Itu ya. Jadi at-tahiyyatu Allah. Lajeng al-mubarakatus sholawatu. Al-mubarakatus sholawatu dan dalam lafaz al-mubarakatu as-sholawatu ala sodi yakni di atas huruf sod. Al-mubarakatus sholawatu yakni lafaz al-mubarakatu as-sholawatu ala sodi di atas huruf sod. Jadi jangan sampai hilang tasydid di atas huruf sod. Al-mubarakatus sholawatu. Jadi sodnya masuk ke huruf ta. Jadi bisa tidak sah kalau bacanya al-mubarakatu sholawatu. Itu bisa tidak sah. Kan kadang lamun di TPA-nya, kadang dulu ketika kecil kumaha bacaan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kadang upami kalau dibacanya al mubarakatu sholawatu, itu tidak sah. Kenapa sodnya hilang tasydid? Al mubarakatus sholawatu ala sodi. Dilanjutkan Bapak Ibu. At-thayyibatu dalam lafaz at-thayyibatu ala ta'i wal ya'i di atas huruf ta dan di atas huruf ya. Nah, at-thayyibatu itu tasydidnya ada 2. At-thayyibatu di atas huruf ta, at-ta dan di atas huruf ya. At-thayyibatu. Nastamir dilanjutkan Bapak Ibu ya. Lillahi adapun lafaz lillahi itu ala di atas lamil jalalati. Yani lillahi adapun lafaz lillahi ala di atas lamil jalalati di atas lam jalalah. Jadi at-thayyibatu lillah, lillah tidak boleh lillah, at-thayyibatu lillah itu lepat salah. Harusnya at-thayyibatu lillah. Assalamu adapun lafaz assalamu
Ala sini di atas huruf sin. Assalamu. Assalamu ala sini. Alaika ayyuhan nabiyyu. Nah, lafad alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i wan nuni wal ya'i. Nah, dalam lafad alaika ayyuhan nabiyyu itu tasydidnya ada 3. Alal ya'i di atas ya, wan nuni di atas nun, wal ya'i dan di atas huruf ya. Jadi alaika ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu di atas ya, di atas nun dan di atas ya lagi. Warahmatullahi dan adapun lafad warahmatullahi ala itu di atas lamil jalalah, di atas lam jalalah. Warahmatullahi tasdidnya di atas lam jalalah. Wa barakatuhu assalamu dan lafad wa barakatuh assalamu ala sini di atas huruf sin. Assalamu di atas huruf sin. Alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalah. Dalam kalimah atau lafad alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalah di atas lam jalalah. Ibadillahi. As-solihina. As-solihina. Lafad as-solihina ala sodi di atas huruf sod. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha ala lamin ala lami alifin di atas lam alif. Allah idghamnya upami dina tajwid mah. Asyhadu an la ilaha ala lami alifin. Illallahu ala lami alifin di atas lam alif. Walamil jalalati dan di atas lam jalalah. Jadi illallahu itu ada 2 tasydidnya di atas lam dan di atas lam jalalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi upami digarenyamkeun mah tidak akan keluar tasydid asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah tuh enggak akan keluar tasydidna. Tapi kalau ditumakninahkan bacaannya asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna dan lafad wa asyhadu anna alan nuni itu di atas huruf nun. Jadi wa asyhadu anna. Jadi tidak boleh wa asyhadu ana. Tidak boleh, tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafad Muhammadar Rasulullah ala mimi Muhammadin wa ala ra'i wa ala lamil jalalati. Insyaallah ini kosakatanya mudah Bapak Ibu ya. Terutama yang sudah terbiasa mengharokati dari awal mula kitab. Ini kalimah-kalimahnya sangat familiar, hanya paling tinggal harokat akhirnya saja. Muhammadar Rasulullahi ala mimi Muhammadin wa ala ra'i wa ala lamil jalalah. Muhammadan itu di atas mim. Rasulul Muhammadar tuh Muham di atas mim, Muhammadar tuh dar ra masuk ke dal. Muhammadar Rasulullahi di atas lam jalalah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ternyata dalam tahiyat akhir itu tasdidna teh aya sabaraha nembe teh 21 nya. Nah, 21 teh kedah dikaluarkeun. Dan ini Bapak Ibu mungkin semoga jadi perhatian bagi kita, tidak akan keluar itu tasdid bacaan kita kalau babacaanana gegerenyeman.
sudah mah ngagerenyem kecepatan 1000 km per jam ditambah ngalamun mikiran paket nucan datang. Bener-bener repot kayaknya. Nah, jadi Bapak Ibunya bagusnya mah ketika kita sholat atuh jangan sampai sudah mah hate teu khusyuknya mikiran ke bada duhur makan di mananya ditambah babacaan rusak eueuh pulungeun kata orang Sunda mah atuh peperiheun kita teh hati enggak khusyuk peperiheun ini pikiran kemana saja atuh minimal babacaana cing pase. Nah, jadi kedah aya saur orang Sunda mah kudu aya alaeun gitu nya harus ada alaeun. Jadi jangan sampai sudah mah punten hati tidak khusyuk pikiran ngacacang ka mana karep gitu kan babacaan sabeledagna gegerenyeman aduh asa lebar Bapak Ibu lebar karena Bapak Ibu rahimakumullah rata-rata orang itu akan diakbarkeun ku Allah akan diakbarkeun diangkat bab rezekina diangkat bab ilmuna boh diangkat sakinah mawadah warohmahna gitu kan diangkat min kurbi dunia dari kasusah dunia kasusah akhirat itu diantaranya apa kalau ada hamba yang sudah mulai ngahargaan karena aturan Allah gitu. Kalau ada hamba sudah mulai merhatikan ngaapikan karena aturan kewajiban anak Allah maka Allah resep gitu. Karena ihfadillah yahfad gak barang siapa yang menjaga Allah maka akan dijaga ku Allah. Nah di antara hakikat ngajaga Allah teh urang teh ngahargaan karena aturan Allah. Ya, jadi jangan sampai kita teh ingin rezeki dari Allah, ingin kebahagiaan daripada Allah tapi aturan Allah yang kurang dihargai gitunya sudah diberikan ilmuna oleh Allah, fasilitas ilmunya oleh Allah tapi ketika sholat kadang mohon maaf kembali lagi gitunya gegerennya mandai. Nah, bagusnya Bapak Ibu ya ketika kita akan sholat diusulkeun heula qalbu teh ditumakninahkan dulu babacaanna sing santai, sing nikmat. Maka biasanya kalau orang sudah mulai merasakan ladzah nikmat di dalam sholat, ini sholat nanti akan jadi mi'raj. Kan as-sholatu mi'rajul mu'minin ya gitunya. Kata guru-guru kita apa mi'raj teh taraje. Hari taraja fungsinya apa buat naik Bapak Ibu ya kita mau naik pangkat gitu kan pakai taraje. Nah para taraje maknawi pangkatnya di hadapan Allah kan ada pangkat orang itu beda-beda ya ada pangkatnya itu dari mulai mubtadiinnya ada yang dimulai abidin arifin dan lain sebagainya dan ini diarangkat darajat-darajatnya apalagi nanti kalau Bapak Ibu sudah diberi fadl, diberi maziah oleh Allah, diberikan kekhususan oleh Allah. Karena sudah ada beberapa santri-santri Darut Tauhid yang oleh Allah sudah diberikan kekhususan-kekhususan yang mana kalaupun kita mengikuti langkah jejaknya mual bahkan beda gitu. Karena apa? Karena etama maziah daripada Allah. Misalnya ada orang gitu kan, dia teh punya usaha gitu kan. Usaha nanti kok maju gitu. Lalu kita teh ingin mengikuti jejak langkahna, padahal kita teh sudah di copy paste itu teh seluruh langkah-langkahna menghubungi siapa modalnya sabaraha perhitungannya gimana kita teh sudah benar-benar 100% mengcopy paste strategi bisnis teman kita. Tapi kenapa gitu kan teman kita mau melejit bisnisnya ke atas adik kita mah melejit nanti malah ke bawah. Karena ternyata teman kita diakbarkeun ku Allah diangkat darajatna ku Allah itu bukan karena strateginya, karena diberikan fadl maziah keutamaan oleh pada Allah gitu kan. Nah, maka ada orang juga seperti itu. Misalnya di Darut Tauhid banyak ya kita perhatikan santri-santri yang diberikan maziah oleh Allah, santri karya yang diberikan keutamaan-keutamaan oleh Allah yang kita nggak bisa ngejar itu. Karena memang itu mah kekhususan dari Allah kepada hamba Allah tersebut. Nah, biasanya orang-orang seperti itu karena memiliki amalan-amalan khususiyah. Nah, maka ini Bapak Ibu puntennya abdi mah kaditu kadieu nyarios teh sakedikeula. Seperti misalnya dalam ilmu Anwar al-Anwaru, jadi ilmu cahaya-cahaya Allah. Jadi kan cahaya Allah itu kurang lebih ya Bapak Ibu, ini bukan membatasi. Cahaya Allah itu kan aya 3. Di antaranya yang pertama nurul bidayah, yang kedua nurul wasatiyah, yang ketiga nurun nihayah. Nah, ada yang pertama itu nurul bidayah, yakni nurul bidayah itu cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang yang awalnya ahli maksiat. Jadi ada orang Bapak Ibu rahimakumullah dia ahli maksiat, tukang mabok, tukang zina. Wah, pokoknya mah kalau satu hari tidak maksiatnya nyerari awak pokoknya. Jadi kalau satu hari tidak berbuat dosa teh riet pokoknya mah gitu. Harus setiap hari teh berbuat dosa, berbuat maksiat gitu. Nah,
Tapi walaupun orang ini berbuat dosa, berbuat maksiat, ini tiba-tiba Allah berikan nurul bidayah. Apa nurul bidayah? Bentar. Kalau bahasa kita mah titik balik. Jadi tiba-tiba tobat we ke Allah gitu, tiba-tiba cerik, tiba-tiba nyesel karena dosana dan dia jadi orang yang baik. Nah, itu disebutnya nurul bidayah Bapak Ibu rahimakumullah. Yani orang yang awalnya itu dia itu bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dengan dosa, tapi tiba-tiba Allah berikan cahaya ke dalam hatinya, kemudian dia menjadi orang yang baik, dia meninggalkan maksiat itu. Nah, maka itu disebutnya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Disebutnya itu nurul bidayah. Nah, kenapa ada orang Bapak Ibu rahimakumullah diberikan nurul bidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ada beberapa penyebab. Apa penyebab yang pertama? Orang itu pemurah. Jadi bager. Jadi misalnya aya non preman gitunya. Tukang mabok, tukang zina, tukang maksiat tapi karunyaan. Itu biasanya akhir barangkali sok jadi jelema bager. Cok ya gerak Bandungan gitu Bapak Ibu. Kalau ada orang jahat tapi nyahan. Apa maksudnya orang jahat nyahan teh? Tukang zina, tukang judi, tukang mabok, bahkan ada misalnya tukang rampok gitu kan. Ada tukang rampok pas ketika mau ngerampok, ngarampok hiji rumahnya. Pas ketika mau masuk ke hiji rumah teh kunci teh tadi pantona teh tadi kunci. Kereket pas dibuka lihat yang penghuni rumah teh mengkhawatirkan. TV kalengkongguan gitu kan. Kasur cari meting, kemudian melihat atap bara rocor, lihat suaminya lagi sakit-sakitan, istrina kelaparan, anaknya ngajerit, lagi nangis, pokoknya mengkhawatirkan. Itu rampok yang masuk rumah yang asalnya akan merampok, tiba-tiba dalam hatinya karunya teuing cenah ieu. Aya hamba Allah cenah kalaparan cenahnya, katirisan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia malah ngeluarin dompet kemudian bersedekah kepada penghuni rumah tersebut. Asalnya akan ngarampok jadi bersedekah. Misalnya seperti itu. Atau misalnya ada orang jahat gitu kan. Orang tuh ahli maksiat tapi memiliki sifat kasih sayang kepada hewan. Nah, itu biasanya suatu saat ada masa titik balik. Mungkin Bapak Ibu sangat paham ya, ada kisah seorang perempuan yang ahlu zina gitu kan, yang suka berzina, tapi wasilah taubat gitu ketika apa? Menyayangi seekor anjing kan, memberi minum anjing. Kemudian karena wasilah si perempuan ini sayang kepada anjing gitu sampai diberi minum, itu Allah berikan nurul bidayah. Tiba-tiba si perempuan tersebut menyesali perbuatannya, kemudian bertobat dan wafat husnul khotimah. Itu nurul bidayah Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ada yang kedua, yakni pencinta orang soleh. Jadi ada orang ahli maksiat tapi resep ka jalma soleh gitu. Alhamdulillah di kita mah aya mama jengan soleh, jadi cintailah Kang Soleh, insya Allah jadi asbab nurul bidayah ya. Jadi orang-orang Bapak Ibu rahimakumullah, kasarna sebejat apapun dia, sejauh dia apapun dari agama, seahli maksiat apapun dia kalau masih mahabbah kepada orang soleh, insya Allah suatu saat dia akan selamat lah gitu. Suatu saat dia akan selamat. Jauh-jauh kita manusia lah kitmir kasar hewan anjing Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa anjing bisa masuk surga? Wasilah mahabbah kepada 7 orang soleh ya, kepada ashabul kahfi. Itu kan ketika ashabul kahfi masuk ke dalam gua, itu kan kitmir itu sampai menjaga itu di depan gua. Masya Allah tabarakallah. Sehingga di antara hewan-hewan yang khusus masuk ke dalam surga itu kan diantaranya kitmir gitu kan, semut Nabi Sulaiman, kemudian burung hudhud dan lain sebagainya. Ini kan wasilahnya apa? Mahabbah kepada orang-orang yang soleh. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu ada orang yang pernah ngaji, kemudian doa orang soleh dan lain sebagainya. Nah ini nanti ada dapat katanya nurul bidayah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak tahu gitu kan, di antara kita mungkin pernah melihat gitu kan, ada saudara kita yang naon sih gawe dengan maksiat, gawe dengan dosa. Hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, kita nggak tahu. Kalau nasihat guru saya, kalau kita melihat orang yang melakukan maksiat, sing husnudon, karena boleh jadi yang kita lihat itu cuman itu saja maksiat orang tersebut, sedangkan kebaikannya itu yang ada di belakang kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, boleh jadi dia itu memiliki amal kebaikan rahasia yang mana itu bisa mengundang terhadap tadi nurul bidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi sekali lagi kembali lagi bahwa ketika
ada hamba Allah yang dia itu sudah mulai nanti memperhatikan terhadap syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi salah satu isyarat, salah satu pertanda bahwa akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mohon maaf Bapak Ibu ya, kadang kita tes salat ya ya kasarnya kayak tadi lah, pulungan, teu aya pulungan, sudah mangga khusyuk, pikiran kemana-mana gitu, bacaan tidak kita perhatikan, gerakan pun tidak kita perhatikan, maka rada repot. Maka minimal atau Bapak Ibu ya, mengendalikan hati magening rada susah, baru juga Allahu Akbar aya ngalewat nandoman tahu bulat langsung kabayang sotong di aidaan, gurih enaknya. Atau minimal kalau kolbu susah dilatih atau ini Bapak Ibu ditasydid, tasydid di Allahu Akbar, tasydid di Al-Fatihah, tasydid di tahiyat akhir. Nah, itu harus benar-benar kita perhatikan. Semoga jadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit lagi Bapak Ibu, kita akan bereskan bab tasydid, ada 2 pasal lagi, yakni tasydid di sholawat dan tasydid di salam. Nah, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang waktu-waktu sholat, kemudian waktu yang diharamkan untuk sholat, saktah dalam sholat. Nah, nanti kita akan lihat sampai mana pasal kita, insya Allah itu yang akan menjadi bahan kisi-kisi ujian. Nah, kita ini udah 30 pasal nih Bapak Ibu, luar biasa. Sedikit lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ada waktu tentang tasydid aqallus sholati ala nabi, yakni tasydid dalam sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak Ibu rahimakumullah bisa dibuka halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydidatu, adapun tasydid aqalli paling sedikit, as-sholati sholawat, ala nabiyyi kepada kangjeng Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu ini tasydid di minimalnya sholawat. Karena sholawat juga ada akmalnya, ada akolnya, ada versi minimalis, ada versi maksimal. Nah, akmal sempurna. Nah, versi minimal dalam sholawat itu apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikit sholawat dalam tahiyat akhir. Tasydidatu, adapun tasydid aqalli paling sedikitnya as-sholati sholawat ala nabiyyi kepada kangjeng Nabi, arbaun itu ada 4. Nah, tadi dalam tasyahud tahiyat akhir mah Bapak Ibu ya ada 21 tasydidna teh. Nah, kalau dalam sholawat mah ada 4. Nah, ini yang paling minimal. Allahumma, adapun lafaz Allahumma ala lami di atas huruf lam wal mimi dan di atas huruf mim. Allahumma, adapun lafaz Allahumma ala lami di atas huruf lam wal mimi dan di atas huruf mim. Sholli, adapun lafaz sholli ala lami di atas huruf lam. Ala Muhammadin, lafaz ala Muhammadin, ala lami di atas ala mimi di atas huruf mim. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bacaan paling minimal sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling minimal. Ya. Adapun yang sempurnanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, jadi misalnya nih Bapak Ibu rahimakumullah ya, ada orang yang dia itu dalam keadaan terdesak waktu sedikit, jadi tidak wajib sampai fil alamina, itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad pun assalamualaikum sudah sah. Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah,
Kita urang rengsekeun heula bab tasydid. Paslun adapun ini pasal aqallus salami. Adapun paling minimalnya salam. Assalamualaikum adalah lafaz assalamualaikum. Aqallus salami adapun paling sedikitnya lafaz salam. Assalamualaikum adalah lafaz assalamualaikum. Tashdidatus salami adapun tasydid assalam ala sini yakni di atas huruf sin. Oh, insyaallah. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah 5 bacaan yang harus benar-benar kita perhatikan. Tidak boleh gagabah, tidak boleh sagawaya, harus tumakninah, harus merenah, harus terdengar oleh telinga kita sendiri, betul makhrajnya, kemudian betul juga tasydidnya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah saya rangkum sedikit. Jadi bacaan dalam sholat itu yang rukun ada 5. Ini yang paling minimalis Bapak Ibu ya. Jangan sampai tidak terdengar oleh telinga kita dan jangan sampai salah di tasydid dan makharijul huruf, diantaranya apa? Yang pertama takbir pertama. Harus terdengar Allahu Akbar. Jangan sampai mengikuti madhab silentnya ya. Tidak ada suara. Ari tangan diangkat, ari Allahu Akbarnya tidak diucapkan. Kemudian yang kedua adalah Al-Fatihah. Ini dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Itu harus terdengar oleh telinga sendiri, tasydidnya harus ditunaikan. Kemudian yang ketiga adalah at-tahiyat. Tahiyat sampai syahadat tadi. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat. Nah, kemudian itu paling sedikit. Nu akmalna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian penutupnya apa? Assalamu alaikum yang pertama. Karena kan salam dalam sholat ada 2 ya. Salam pertama yang ke kanan assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Nah, yang rukun yang mana? Salam yang pertama. Salam yang kedua yang ketika kita menengok ke kiri hukumnya sunat. Ya. Dan ini harus terdengar juga. Jangan sampai salam itu seperti takbiratul ihram kasusnya. Ari kepala menengok ke kanan, ari assalamualaikumna tidak terdengar. Oh, itu tidak sah sholatnya. Ya. Paling minimal itu sampai kum sudah sah sholat. Misalnya ada orang sebelum sholat itu makan ubi cilembu 2 kilo. Oh, sebelum sholat katanya. Ada sebelum sholat mah eta bak makan ubi cilembu dan perut baik-baik saja, tidak ada mulas, tidak ada musial, tidak ada ingin kentut gitu kan. Nah, kemudian dia itu sholat Allahu Akbar, pas ketika perutnya murilit ya. Kan kalau misalnya kita murilit perut sebelum sholatnya, maka makruh sholatnya harus ditunaikan dulu qadail hajat, digebret-gebretkeun heula, di WC-keun heula gitu. Tapi kalau itu terasanya itu di pertengahan sholat fardu, jadi baru juga tiba-tiba murilit, maka haram hukumnya dibatalkan. Harus ditahan sekuat mungkin. Nah, ketika sholat Allahu Akbar mulas tiba-tiba ingin kentut, maka wajib dipertahankan. Rakaat pertama 60%, rakaat kedua 70%, rakaat ketiga mulai itu 90%. Rakaat keempat sudah mulai 95%. Itu baca at-tahiyatu itu sampai unyan-inyan unyan-inyan sudah 98%. Nah, kalau misalnya Pak, Bu ya, kita bisa mempertahankan tuh. Sampai misalnya dibaca bacaan tahiyat juga yang paling pendeknya at-tahiyatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli itu dipertahankan. Allahumma sholli ala Muhammad. Asal beres sampai sini, misal Allahumma sholli ala Muhammad titik terus salam assalamu alaikum, asal beres tuh assalamu alaikum pes kentutnya. Nah, bagaimana hukum sholatnya? Sah dan tidak perlu diqadha asal beres sampai kum salam pertama.
Karena membaca warahmatullahi hukumnya sunat. Nah, tapi berbeda kalanya kalau sudah ditahan Allahumma sholli ala Muhammad, baru juga assalamu alaihi, baru juga assalamu alaihi keceplosan pret gitu, kumnya ketinggalan, maka sholatnya batal, wudunya batal dan wajib diqodho gitu. Jadi panungtungan terakhirnya itu sampai lafaz kum mim, assalamu alaikum, salam pertama. Jadi misalnya nih Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kita teh baru juga assalamu alaikum, salam pertama tuh yang kita madap ke kanan, tiba-tiba ada tukang paket, sekedap. Nah, itu batal tidak sholatnya? Enggak batal, asal beres salam yang ke kanan ya. Tapi kalau baru juga assalamu alaikum, kita sekedap, itu batal sholatnya. Ya, jadi yang paling minimal itu assalamu alaikum. Allah. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah 5 bacaan yang Masya Allah Syekh Salim bin Sumair kitab Safinah ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati. Wabil khusus dalam menunaikan rukun qauli, yakni rukun ucapan ada 5, yakni takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat dalam tahiyat akhir, dan salam yang pertama, yakni kadar minimal assalamu alaikum. Semoga Bapak Ibu catatannya adalah jangan sampai 5 bacaan ini dibaca di dalam hati. Wajib terdengar oleh telinga sendiri, wajib ditunaikan tasydidnya, wajib ditunaikan makharijul hurufnya, apalagi kalau kesananya yakni tadabur makna, tafahum lafzi, kok kesananya luar biasa. Itu insya Allah akan menjadi wasilah bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu menjadi wasilah akan diangkat darajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ada waktu beberapa menit ke depan kita akan ada diskusi. Kalau di antara Bapak Ibu akan ada yang menyampaikan sesuatu, baik itu tanggapan, pertanyaan, sanggahan dan lain sebagainya, mangga diserahkan. Silakan Bapak Ibu rahimakumullah. Siapa? Ada yang bertanya ini di offline langsung. Izin bertanya, Ustaz. Kalau di bacaan-bacaan yang tidak wajib ya, seperti bacaan ayat pendek setelah Al-Fatihah, bacaannya tasdidnya yang kurang pas atau beberapa hurufnya tidak tepat. Kalau sebagai makmum mungkin aman ya begitu ya. Benar ya? Yeah. Kalau sebagai imam bagaimana, Ustaz? Baik. 2, ada beberapa. Oh, siap. 1 ya. 2. Kemudian ada orang yang tadi dikatakan diberikan nurul hidayah ya, Ustaz. Diberikan nurul hidayah itu kan artinya selama yang saya tangkap tadi dia bermaksiat, kemudian di akhir hayatnya dia berbuat baik. Apakah langsung dia di sana setelah berbuat baik tadi dia bertaubat atau hanya karena kebaikannya dia masuk surga? Apa harus bertaubat dulu? Yep. Itu Allah yang memberi syafaat kepada dia atau karena ada usaha dia ingin bertobat setelah melihat anjing tadi? Yep. Sehingga dia bisa masuk surga. Selanjutnya ini yang apa, Ustaz? Boleh beberapa? Boleh. Ya, jadi apa namanya? Di bacaan sholat ketika tadi misalkan terkentut misalnya pas di akhir salam itu kan batal. Tapi kalau bersendawa itu bagaimana? Sendawanya dari mana? Dari mulut. Oh, dari atas. Si sendawati hanap. Itu sendawa apakah diulang lagi salamnya atau melanjutkan kalimat salam yang tertunda? Misalkan assalamu sendawa, dia ngulang lagi dari awal. Atau, lalu setelah sendawa dia waalaikum. Siap. Jawab apa? Baik. Yang pertama tentang bacaan yang kurang fasih tapi bukan di bacaan rukun ya. Misalnya di bacaan surat-surat pendek
Nah, kalau dalam bacaan surah pendek, jangankan di makmum, di imam pun tidak jadi masalah. Karena di antara sesuatu yang menjadi pondasi syarat syah tidaknya suatu amalan sholat, yakni rukun. Nah, adapun yang sunnah itu tidak menyebabkan terhadap batalnya sholat. Nah, paling nanti itu bedanya ke bab tilawah tidak menunaikan terhadap hak mustahaknya huruf gitu, tapi tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat. Adapun kalau misalnya berdosa, yaitu hanya dosa tapi tidak masuk sebagai pembatal sholat seperti itu. Berarti kalau misalkan bacaan yang wajib Al-Fatihahnya tadi tasdidnya, Tasdidnya. itu kita nggak tahu nih tiba-tiba di suatu tempat gitu, rupanya Al-Fatihah dirasakan oleh kita tidak, tasdidnya tidak tepat atau pelafalan hurufnya tidak pas. Misalnya yang fa di pa gitu. Siap. Itu kalau sarahnya kesalahan yang lahnul khofi, yakni kesalahan yang tidak merubah makna, maka tidak jadi masalah. Seperti fa menjadi pa, waladolin misalnya seperti itu. Berbeda dengan yang merubah makna. Ar-Rahim, Ar-Rajim. Gitu. Contoh lagi yang rada banyak itu yang rada fatal, Rabbil Alamin menjadi Rabbil Alamin. Alamin, Hamzah. Alamin. Ya, karena kan kalau Alamin itu alam semesta, Alamin itu orang-orang yang sakit, itu kan jadi beda makna. Seperti itu. Jadi kalau memang yang harus benar-benar pertama dimantapkan itu harus di Al-Fatihah dulu. Gitu. Kalau salah imamnya? Pilihannya dua, kita bisa muparokoh memisahkan diri atau mengambil pendapat yang kedua. Yakni satu, selama si imamnya itu memang meyakini bahwa bacaannya itu benar dan mayoritas di kampung itu memang gitu bacaannya. Jadi di kampung itu teh memang segitu teh udah bagus bacaannya gitu. Mirip saya, ini mah kisah Bapak Ibu rahimakumullah pernah merasakan, rarasaan mah bacaan Al-Fatihah saya itu benar gitu. Perasaan saya bacaan Al-Fatihah saya benar. Lalu ketika bacaan Al-Fatihah saya diperiksa oleh salah seorang syekh yang beliau itu murid langsung dari Habib Umar bin Hafidh, itu saya dimarahi habis-habisan. banyak bacaan yang belum sempurna gitu. Jadi eta mah kumaha makomna oge gitunya. Mungkin saya kalau disandingkan dengan anak saya paling sempurna gitu. Tapi kalau saya dibandingkannya dengan imam-imam yang Masjidil Haram, misalnya dengan Kersana Mama dengan Soleh, wah saya masih jauh di bawah seperti itu. Kadar di lingkungan. Nah, dia yang paling baik. Betul. Jadi kalau memang ketika kita sholat gitu, bacaan imam nate kurang sempurna dan memang seperti itu dan mayoritas masyarakat di sana juga memang seperti itu sah. Seperti itu. Jadi memang kitanya harus bijak. Tapi kita kalau mau muparokoh pun boleh. Muparokoh itu kita memisahkan diri, monggo, nggak jadi masalah. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi teh tentang nurul bidayah. Nah, nurul bidayah itu yakni titik balik. Jadi ketika misalnya ada seseorang yang jadi bukan kasih sayangnya itu Pak bukan di akhir. Tapi itu menjadi penyerta maksiatnya. Jadi ada orang tukang mabok, tapi dia itu penyayang binatang misalnya. Ada orang tukang zina, tapi dia itu gampang terenyuh dengan tetangganya gitu. Ada orang dia itu preman, tapi mahabbah ke ulama gitu. Jadi dia itu ahli maksiat, tapi kemaksiatan itu disertai dengan kebaikan-kebaikan lain gitu. Yang tadi yang saya sebutkan. Nah, itu biasanya suatu saat akan menemukan titik balik, di mana dia itu akan menyesali perbuatannya, kemudian dia bertobat. Itu kemudian dia memperbaiki amalnya kepada Allah. Karena itu kan Pak Jeb disebutnya nurul bidayah. Ari nurul bidayah teh cahaya awal. Nah, nanti ada disebut nurul wasatiyah, cahaya pertengahan. Ada yang disebut dengan nurul nihayah, cahaya akhir. Jadi ini yang harus diluruskan. Karena khawatir gini, nggak apa-apa, jinah we heula. Engke tos jinah ngasih minum kepada anjing satu ke surga, kan repotnya ngambil istinbatna gitu. Nah, jadi ternyata ketika seorang perempuan yang ahli zina ini, mohon maaf belum mulan dosa, tapi karena sayang kepada anjing menjadi asbab turun hidayah. Sebab turun hidayah, kemudian hidayah itu dia jemput, kemudian dia bertobat menjadi orang baik, wafat husnul khotimah.
Berarti dia bertobat dulu, Tobat. langsung masuk surga sebelum. Nah, karena nanti ada Biasa kan kita dengan cerita kan, ya, dia langsung masuk surga kan? dia Ceritanya gitu. harusnya itu nanti diberikan susunannya itu kan nurul bidayah, nanti ada nurul wasatiyah yakni at-taubatus shodiqoh, nanti tobat itu benar-benar tobat. Kemudian ada zikirnya dan lain sebagainya. Itu yang kedua wajib. Kemudian yang ketiga tentang sendawa gitu kan. Nah, kalau sendawa itu memutus bacaan assalamualaikum, nah maka nanti tinggal diulangi salamnya aja. Jadi assalamu alaikum, nah itu jangan. Jadi jangan assalamu alaikum, jangan assalamu assalamualaikum gitu. Kalau dengan sendawa gitu. Nah, jadi salam itu yang wajib sekali atau 2 kali? Sekali. Sekali yang di kanan berarti. Dan wajibnya juga menyebut assalamualaikum, sedangkan menengokkan kepala hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya Pak Japri gini, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak nengok kepalanya tuh sunnah. Itu. Karena menengokkan kepala hukumnya sunnah, bukan rukun. Tapi Abdul nama kepala nengok, salam ininya itu bagus. Kalau misalkan kan biasanya kan kadang diganggu anak, Oh, ya. kan beda ini. Yang penting salam pertama sampai assalamualaikum itu sudah sah. Wallahu a'lam. Oh, izin ada yang bertanya via oh, Pak Paki. Siapa Pak Paki? Ya, bismillah, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Ini aja sebenarnya minta dalil aja, Ustaz, terkait yang tahiyat, Ustaz. Saya sempat diskusi juga dengan istri itu ya, dan sama-sama belum tahu pasti tentang telunjuk gitu, Ustaz. Yap. Apakah saat setelah sujud langsung mengajukan telunjuk atau saat asyhadu alla gitu. Cek. Saya minta dalilnya, Ustaz. Minta Pak dalil. Paki. Kemana Pak Paki suaranya menghilang? Halo, Ustaz. Siap. Tentang ini ya, isyarat telunjuk ketika tahiyat ya? Iya, Ustaz. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, ada 2 isyarat telunjuk yang saya terima dari guru saya. Izin Bapak Ibu ya, punten ya. Ini tuur ya. Nah, jadi ini di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau boleh waktu dulu saya ngaji, jadi ini tidak melebihi tuur. Apa tuur teh? Lutut. Jadi kalau lutut segini jadi tangannya nggak di sini, tapi ujung jari teh tidak melebihi terhadap lutut. Nah, izin ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini tangan itu Bapak Ibu ketika awal baca tahiyat itu tidak diselonjorkan gini. Izin Bapak Ibu ya. Pada Selausen. Nah, jadi misalnya ini tangan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi si tangan itu, bentar air kopi deh. Izin. Nah, ini. Jadi si tangan itu tidak seperti ini ketika baca tahiyat itu. Jadi tidak at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, tapi si tangan itu sudah dalam posisi kalau dulu Bapak Ibu ya, 3 jari ini 3 jari dilipat, tangan seperti ini. Nah, ini bisa versi 1 seperti ini. Jadi tangannya itu di bawah dulu. Seperti Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi 3 jari ini di sini. Jadi jempol juga menghadap kiblat. Jadi dari mulai baca at-tahiyatu ini tangan teh sudah seperti ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, baru berisyarat. Ada 1. Kemudian yang kedua, yakni tangannya seperti ini. Dua jari, yakni kelingking dan jari manis dilipat, kemudian jari tengah dan jempol dijadikan lingkaran. Dan ini seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Dari mulai at-tahiyatul mubarakatuh, asyhadu alla ilaha illallah, baru diangkat. 1. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada juga yang mulai mengangkat tangannya dari at-tahiyatu, mangga. Ada juga yang menggerakkan setiap mendapatkan lafaz Allah.
At-tahiyatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ada yang menggerakkan seperti itu. Nah, adapun yang saya terima dari guru saya, yakni antara seperti ini, tahiyatnya itu dari bawah dulu, telunjuknya di bawah, gitu kan? Baru diangkat dalam tasyahud, dalam asyhadu alla ilaha illallah. Ada juga yang 3 jari dilipat seperti ini. Ini dulu waktu belajar dengan guru saya seperti itu. Allah. Adapun mengenai hadis riwayat siapa, saya tidak hafal, tapi nanti kalau butuh insya Allah saya ada catatannya. Cuman ya tadi hafalkan itu hadis riwayat sahaan an sahana. Gitu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi untuk tahiyat, jadi dari awal itu posisi tangannya sudah mulai seperti ini. Jadi pas asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Jadi tangan itu tidak seperti ini ketika dari mulai at-tahiyat. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, mengangkat telunjuk itu hukumnya sunnah. Sekali lagi, mengangkat telunjuk itu hukumnya bukan rukun. Ya, hukumnya sunnah. Jadi jangan sampai pas saya gara-gara tahiyat. Nah, kamu teh nggak mau put salah. Ini mah beda tahiyatnya dengan kita misalnya teh. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah-nya. Mana ini teh sebentar. Jadi jangan sampai gara-gara berbeda tahiyat itu jadi nggak mau badminton, nggak mau pingpong gitu kan. Karena kasarna Bapak Ibu, jangankan seperti ini, mau sholatna kieu tah meureub tah at-tahiyatul mubarakatuh meureub ti awal sampai assalamualaikum itu sholatnya sah. Ya. Mirip kapungkur anu rajin teuing tahiyat gitu kan. At-tahiyatu gagaro diganti heula ku nu kiri gitu tah. Aya nu kitu. Eta banyak ngabararodor. Tapi lah intinya mah bagaimana Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan mana yang boleh kita itu toleransi, ada yang memang usuli. Jadi kalau usul itu sudah tidak ada tawar menawar. Tapi adapun perkara-perkara yang sunnah hayat gitu kan, menggolah tidak jadi masalah gitu. Nah, termasuk apa nanti dalam pengisyaratan tangan. Kalau dulu yang diajarkan oleh guru saya ya seperti itu Bapak Ibu ya. Dari awal tangan sudah mulai isyarat seperti ini. Jadi ketika tahiyat baru ketika asyhadu diangkat. Ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, nah lafaz Allah diangkat. Tapi ada juga yang tangannya telunjuknya diangkat dari mulai membaca at-tahiyatu, ada yang digerak-gerakan, itu tidak jadi masalah. Sama-sama memiliki dalil, sama-sama memiliki hujah seperti itu. Kita saling menghargai seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya Pak, itu nu katampi ku abdi tipun guru wallahu alam Pak. Lajeng dari chat. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz izin bertanya, kalau selama ini saya lupa dalam bacaan tasyahud tidak sempurna dalam bacaan kurang tasydidnya atau yang lainnya seperti baca takbiratul ula tidak dijaharkan jika bermakmum dan salam juga tidak dijaharkan. Apakah sholat saya diterima dan jika diterima jika tidak diterima apa yang harus saya lakukan untuk bisa menebus dosa tersebut? Apa saya mengulang sholat yang salah yang selama ini saya kerjakan? Kalau dulu pernah kami tanyakan kepada guru saya, jawaban guru saya luar biasa. Tah eta pagawean maneh ayeuna teh cenah ngabenerkeun sholat baheula nu teu sah dulu gitu. Jadi Bapak Ibu ternyata pekerjaan kita itu banyak, diantaranya mengganti sholat kita yang tidak sah. Jadi sholat yang harus diganti itu bukan hanya sholat yang tertinggal, tapi sholat yang tidak sah itu harus juga diperbaiki, yakni dengan cara diqodho. Apa Ustaz jika tidak khilaf, tadi Ustaz katakan jika sujud jari-jari kaki tidak menekuk semua maka sholatnya tidak sah. Apakah maksudnya afdolnya seluruh jarinya. Jadi kalau sujud itu seluruh jari kaki melipat afdolnya. Tapi kalaupun tidak minimal ada perwakilan. Jadi kalau dari kelima jari itu hanya jempol saja yang melipat maka itu sudah sah. Izin bertanya, pami sendawa bisa membatalkan sholat? Tergantung sendawana. Kalau terab kosong, sendawa kosong tidak apa-apa. Itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sendawanya sampai mengeluarkan
sesuatu dari tenggorokan yang sampai keluar ke ludah. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sebelum sholat eta ngaliwatnya makan dewat 3 piring setengah eta mau aduh gitu bok 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 gitu. Lalu kita teh sholatnya sujud kan, ketika sujud eta teh pejit teh naik deui nya karena tenggorokan pas duduk terap dah makanan teh geuning sok aya nya asa keluar ya. Dan itu bukan hanya sampai ke tenggorokan saja tapi sudah melewati makhorijul huruf kho gitu masuk ke ludah. Maka itu harus diulangi sholatnya. Kenapa? Karena satu, itu sudah seperti muntah. Yang kedua, itu muntahan hukumnya najis di mulut. Ya. Kan kalau mulut sudah ada najisnya kan harus dibersihkan dulu. Ketika sedang sholat, membersihkan mulut yang ada najisnya kan repot. Mau kumur-kumur kumaha, susah. Nah, maka nanti sholatnya diulangi. Seperti itu. Ya, jadi sendawa apakah membatalkan sholat atau tidak, maka jawabannya tergantung. Kalau sendawanya sendawa kosong maka tidak apa-apa, tapi kalau sendawanya sambil mengeluarkan muntahan gitu kan, sisa makanan dari lambung sampai ke makhorijul huruf kho, yakni di lidah, maka itu sholatnya harus diulangi. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah atas segala perhatiannya, atas segala doa-doanya. Semoga Bapak Ibu ya, setiap ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Mama Jengan Soleh, Pak Ustadz Ramdan, Pak Ustadz Anwar, Masya Allah hatur nuhun nih tos ngarencangan jazakumullahu khairan katsira. Kita bacakan dulu surah Al-Fatihah Bapak Ibu ya, untuk orang tua kita, leluhur kita, minal muslimin wal muslimat, untuk seluruh guru-guru kita. Wabil khusus guru kita tercinta Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bersama seluruh keluarga beliau dan seluruh keturunan beliau. Kita bacakan surah Al-Fatihah Bapak Ibu ya. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila abaina wa ummahatina wa jami'i masyayikhina wa asatidatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Hatur nuhun kasadayana hapunten lahirna sinareng batina urang pamungkas kudu kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kasadayana nuhun. Siap. Hatur nuhun. Ngapri. Nuhun. Nuhun Ustaz. Ustaz izin bertanya Ustaz. Enggak Ustaz. Ulah bertanya sharing we bisa teu kawaler teu biasa. Oke. Mohon ini teh banyak juga ditanyakan oleh sahabat-sahabat yang lain berkenan dengan diklat Ustaz ya. Gimana kita juga teman perjuangan ketika diklat ada beberapa kaifiah yang tidak biasanya gitu ya. Halo Ustaz Ansor, jelas nggak saya? Jelas, jelas. Lanjutkan. Baik dari segi cara berpakaian Ustaz, di mana kita babasihan gitu ya, kotoran, dan kemudian kita langsung sholat, dan tentu saja itu tidak biasa gitu, sehingga timbul keraguan dalam hati itu. Hari ieu teh sah teh sholat teh gitu, bari bobolokot ku taneuh, bari bobolokot ku lumpur. Baik di tempat sholatnya, seperti ya ada sebagian tempat sholat yang becrek Ustaz ya, karena qadarullah waktu itu hujan sehingga sholatnya ketika sujud kayak mau nyeruput air di tanah gitu. Pokoknya gambarannya seperti itu, dan ya keadaan tempat kemudian yang dipakai itu tidak biasa itu, yang artinya apakah selamat dari kotor atau selamat dari najis kita tidak tahu. Nah, bagaimana pendapat antum Ustaz mengenai keadaan sholat seperti itu gitu? Apakah memang wayu anzaruna diampuni seperti yang tadi dalam syiddatul khauf, ataukah seperti apa Ustaz? Mangga.
Hatur nuhun. Jadi itu mungkin dari Ustaz Miftah terkait eh, tempat pakaian gitunya, terus badan, sedangkan kan secara peraturan fikih gitunya kedah suci tempat badan sareng pakaian, sedangkan ini dalam posisi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Miftah gitu. Kadang kita teragu kumaha gitu, kita sah atau henteu gitu. Tadi dinya orang kudu yakin teh nih karena yakin jeung tahu bener-bener bahwa iteh najis atau iteh teu najis gitu. Sebab kan ari fikih mah dzon gitu. Dzonul mujtahid dalilul muqallid teh. Donna para mujtahid teh eta teh dalil para muqallid. Nah, kumaha eta salatna gitu. Nya ari saena mah meureun gitu Ustaz. Ditertibkeun waktu-waktu khusus bagian salat mah bagaimana caranya gitu. Tetapi kan kejadiannya tidak seperti itu. Ari abdi mah di payun nuju eta teh Ustaz pernah dicontohan kupun guru nuju di sawah sarang para santri guru teh hujan Ustaz tos adan tos ngarala lauk gitu tengah bari non ngebetulin balong-balong udah sore udah pada sholat belum kata santri-santri teh acan belum sholat tuh pakai baju tidak pakai tertutup aurat tertutup suci itu suci katanya tempatnya di mana iya tanahnya suci tuh suci ya udah sholat jadi selama itu kotor tidak najis berarti meren kotor mah kotor Ustaz cuk teh gitu tapi teu najis dalam artian suci lah gitu maka tiasa gitu Ustaz. Jadi selama tidak najis mungkin kalau kotor mah insya Allah masih bisa hitungan meren hilaful aula gitu Ustaz. Itu Ustaz Miftah, Ustaz Ansor mau ditambahkan silakan. Nuhun Ustaz, hatur nuhun sependapat saya juga kurang lebih seperti itu mungkin menjawab ke teman-teman bertanya ya khususnya yang seperjuangan kemarin karena dari MAPI itu banyak dan ada pertanyaan seperti itu kurang lebih jawaban saya seperti itu Ustaz. Cuman yang saya pikirkan sebetulnya ilustrasi Ustaz tadi masalah guru itu masalah apa Ustaz? Masalah guru yang di sawah Ustaz. Oh, itu adalah kondisi yang bukan sengaja dibuat, yang artinya memang qadarullah seperti itu hujan gitunya. Nah, yang agak mengganjal adalah kondisi pada saat diklat itu adalah kondisi yang kita buat sedemikian rupa sehingga jadi seperti itu gitu. Bukan aslinya gitu. Sehingga kita punya pilihan dalam hal itu untuk merubah kondisi tersebut gitu. Sedangkan pada ilustrasi yang kedua yang Ustadz gambarkan di sawah itu kita tidak punya pilihan untuk merubah kondisi itu gitu. Memang kepegat hujan ger di sawah hanya gitu gitu. Di kondisi pertama kita yang menjadikan pilihan itu dan membuat kondisi itu gitu. Nah, yang saya agak ragu teh atuh nah hama yang dikieu-kieu gitu. Jadi apakah memang wajib nggak sih Tad gitu ya kita merubah kondisi tersebut gitu ya
supaya nu tadina kotor teh dan memang kotor lagi kurang dijieun, kondisina kurang dijieun, sok ayeuna mah jieun bersih. Mandi heula atau napi kumaha heula gitu. Apakah memang ya udahlah jika tadi kondisi keur di sawah we tak itu saya teh anu rada nyantel dina manah teh Ustaz itu asa aduh asa ku urang ieu mah dijieun ge kondisina teh gitu. Tak gitu mungkin Ustaz eta mah curhat. Ya, tahu saya answer dulu, enggak? Abi mah bingung nambihkeun teh terang ilmu nasib. Tapi iya mah pendapat itunya. Tadi kan kami misalkan kekayaan tadi nu tidak sengaja diperbolehkan. Merenan aya istilahnya namanya sebatna teh kias merenan tina sapertosan perang. Kan perang direncanakan, kan sebagian perang teh gitu direncanakan sehingga Rasulullah pun menjadikan dalam syadatul khawgenan gitu istilah nama dalam keadaan ngadep kemana atau banyak gerakan atau bahkan boleh jadi di pakaian teh banyak najis, banyak pokoknya darah kotoran gitu. Itu kan menurut Abi mah mesti direncanakan kan perang teh itu. Begitupun mungkin dengan diklat. Kalau misalkan tadi keadaan yang tadi yang tidak direncanakan diperbolehkan, boleh jadi gitu. Walau alam tapi saya makanya belum tahu sumbernya. Boleh jadi diklat pun bisa jadi yu'dharu gitu. Wallahu alam. Untuk itu senutah dan sor pendapat sensor. Nuhun katampi hatur nuhun Ustaz Ansor nya mangga lajeng Ustaz. Ustaz Jamal. Barangkali ada Ustaz Jamal dari Wajinah Syariah. Ustaz Miftah kenalan dulu. Ustaz Miftah kenalan dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ke sana. Ya. Jadi supaya kita tidak bingung, tidak ragu-ragu, kan kita punya yang namanya Majelis Ulama. Kalau di Darut Tauhid ada Dewan Syariah, Lajnah Syariah. Nah, apapun yang sudah diputuskan oleh Lajnah Syariah, maka kayaknya kita taat karena memang Lajnah Syariah itu memutuskan sesuatu itu pasti berdasarkan berbagai macam pemahaman-pemahaman ya. Nah, berbagai macam pemahaman-pemahaman. Intinya kalau sholat tidak terkena najis, kalau kotornya hanya kotor tanah sah ya, secara sah. Mungkin memang ada perasaan nggak enak, hanya keutamaan mungkin ya, nggak enak perasaan. Aduh ini kotor, tapi kotornya itu kan bukan kotor najis. Bahkan ada kalanya orang terkena najis dalam kondisi-kondisi di hutan misalnya itu masih dibolehkan sholat. Misalnya ketika seseorang mau buang air besar, kan di hutan kan dibolehkan pakai kayu atau pakai batu, pakai daun. Coba aja kalau nggak percaya, kalau sudah pakai batu, pakai daun itu pasti masih ada yang nempel. Nggak mungkin bersih seperti air kan. Tapi itu dalam ilmu fikih itu dibolehkan. Artinya selama itu ada tuntunan, kemudian ada yang menyepakati, nah wayanya kita harus ngikut gitu ya. Makanya itu sebab penting atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, salah satunya gitu. Kan ulil amri minkum dalam Islamnya kan ulama ya, dalam ininya ya, dalam agamanya. Dalam pemerintahannya pemerintah gitu kan. Itu. Kalau disawab ya, yang jelas al-fiqh tentu kalau namanya pemahaman pasti akan banyak pendapat-pendapat, hanya dasarnya harus satu. Ya kalau misalkan dasarnya misalkan tidak najis, tanah itu tidak najis, ya udah nggak apa-apa kena tanah gitu kan. Bahkan bisa dimaafkan kalau kita tidak tahu. Misalkan kita lagi pakai motor, nah, tiba-tiba terpercik ada kotoran kena baju kita kan nggak tahu, itu bisa dimaafkan. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ustaz. Hatur nuhun Ustaz. Menjelang zuhur ya Ustaz. Siap, alhamdulillah.
mungkin diakhiri aja Ustadz. Terima kasih Siap. kepada semuanya. Dari saya banyak maaf atas kesalahan dan kesilapan. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kajian Sakopar pada hari ini kita telah membahas 2 pasal, itu pasal sholat istisqa dan sholat khawf. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat kita semuanya dan Allah memberikan keberkahan atas setiap ilmu yang disampaikan. Kita akhiri majlis atau kajian kita pada pagi hari ini dengan melafalkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Allah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga atur nuhun sadayana. Ini Wilujeng tepang di Ninggon Payun, insyaallah.